Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di channel PC Persis Katapang dalam acara Kultum Ramadan yang dilaksanakan oleh Bidgar Dakwah beserta Kominfo PC Persis Katapang. Iwatu iman rahimakumullah, pemirsa channel PC Persis Katapang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam potongan hadis yang dimana Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, yaitu ihfadillahi yahfadka al hadis. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dalam penjelasan atau syarah tentang hadis ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjaga hak Allah itu adalah menjaga batas-batasannya, menjaga hak-haknya, menjaga perintah dan juga menjaga larangannya. Artinya seseorang yang menjaga Allah itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, juga tidak melampaui dari batas-batas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka secara sederhana ini memang berkaitan juga yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk dari menjaga hak Allah itu adalah yang pertama menjaga sholat, menjaga ibadah sholat, dan ini tentu menjadi salah satu ibadah yang wajib, ya. Sholat 5 waktu ibadah yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan, dan tentu ini menjadi pendidikan, ya, menjadi senantiasa diingatkan kita kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita tentang pentingnya menjaga sholat, terutama sholat 5 waktu. Dan tentu ini perlu diingatkan kepada generasi-generasi kita tentang wajibnya sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan dan sampai dilupakan. Dan yang kedua, bentuk menjaga hak Allah itu adalah menjaga lisan, menjaga kemaluan, dan juga menjaga kepala dan perut kita. Yang dimaksud dengan menjaga kepala yaitu menjaga penglihatan, pendengaran kita dan lisan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan menjaga perut itu artinya menjaga apa yang ada di dalamnya, termasuk menjaga hati kita dari berbagai penyakit hati dan perut kita dari hal-hal yang diharamkan, baik itu bentuk makanan atau minuman. Dan yang ketiga adalah menjaga lisan dan kemaluan, serta keempat yaitu senantiasa menjaga ilmu, atau kita senantiasa tolab ilmi. Artinya dengan kita mencari ilmu, maka tentu kita bisa memahami dan memaknai setiap apa yang kita amalkan. Artinya tidak hanya sekedar kita mengetahui atau melaksanakan, tapi kita juga mengetahui alasan atau dasar kenapa kita melakukan amalan tersebut. Nah, itu diantara bentuk-bentuk menjaga hak Allah yang tentunya jika kita korelasikan dengan ibadah saum kita, ya tentu ini sangat sangat sama hampir, karena intinya yaitu menjaga ketakwaan kita. Kenapa? Karena tentu dengan ibadah saum ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi tentu juga kita menahan dari hal-hal yang tentu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga bisa menjadikan ibadah saum kita itu tidak bernilai apa-apa. Maka inilah tentu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ihfadillahi yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan saja, tapi tentu ini bertujuan selama kita hidup, selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita diwajibkan untuk senantiasa menjaga hak-hak Allah, di antaranya tadi yaitu kita menjaga ibadah-ibadah kita, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, dan juga kita diperintahkan untuk senantiasa mencari ilmu, menjaga ilmu agar tentunya tidak hanya berguna bagi orang lain tapi juga tentu berguna bagi diri kita, terutama bagi keluarga kita. Maka ikhwat iman rahimakumullah, mudah-mudahan di momen Ramadan ini tentunya kita senantiasa mampu untuk menjaga dari hal-hal yang tentunya membuat ibadah saum kita itu tidak bernilai apa-apa. Dan tentunya harapan kita semua bahwa dengan senantiasa kita melaksanakan saum itu, terutama di bulan Ramadan, ya tentu ini bentuk menjaga hak Allah, dan insya Allah tentu apa yang kita lakukan dalam rangka menjaga hak Allah itu, Allah pun akan menjaga kita sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi, ihfadillahi yahfadka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa kita mampu untuk menjaga ibadah kita, dan juga termasuk menjaga menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selama kita senantiasa mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.